Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, serta teman-teman kelas 4B yang berbahagia. Perkenalkan, saya Aulaya Ambarokatina dengan NIM 630302100061. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang just in time. Pengertian just in time. Just in time atau sering disingkat dengan JIT merupakan suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu yang tepat sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Istilah just in time jika diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia adalah tepat waktu. Jadi, sistem produksi just in time atau JIT ini dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sistem produksi tepat waktu. Tepat waktu di sini berarti semua persediaan bahan baku yang akan diolah menjadi barang jadi harus tiba tepat waktunya dengan jumlah yang tepat juga. Semua barang jadi juga harus siap diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh pelanggan pada waktu yang tepat pula. Dengan demikian, stok level atau tingkat persediaan bahan baku, bahan pendukung, komponen, bahan semi jadi WIP atau work in progress, dan juga barang jadi akan dijaga pada tingkat atau jumlah yang paling minimum. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan cash flow dan menghindari biaya-biaya yang akan terjadi akibat kelebihan bahan baku dan barang jadi. Selanjutnya, sejarah just in time. Just in time dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation tahun 1973. Tujuan utamanya adalah pengurangan biaya atau perbaikan produktivitas dengan menghilangkan berbagai pemborosan. Pengembangan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian operasional saat ini adalah JIT Manufacturing yang kadang disebut sebagai produk tanpa persediaan. JIT bukan hanya sekadar sebuah metode yang bertujuan untuk mengurangi persediaan. JIT juga memperhatikan keseluruhan sistem produksi sehingga komponen yang bebas dari cacat dapat disediakan untuk tingkat produksi selanjutnya, tepat ketika mereka dibutuhkan, atau tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Tujuan just in time. Yang pertama, untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, atau biasa disebut dengan overproduction. Yang kedua, untuk menghindari persediaan yang berlebihan atau excess inventory. Dan yang ketiga, untuk menghindari pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Selanjutnya, manfaat just in time. Yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah, sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Yang kedua, bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang sangat rendah. Yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, lewat kadaluarsa dan rusak atau usang akan menjadi semakin rendah. Yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan yang kelima, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier atau pemasok, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Implementasi sistem just in time pada persediaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi di PT Samarat Indonesia. Sebelumnya, PT Samarat Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen. Hal tersebut diakibatkan karena sulitnya mengendalikan aliran material untuk sistem produksi, sehingga dapat memperhambat proses produksi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, perusahaan membutuhkan metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari itu, metode yang tepat atau metode just in time itu dapat terselesaikan dengan beberapa metode yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu metode forecasting atau peramalan, adalah salah satu metode yang digunakan untuk meramalkan penjualan di masa yang mendatang. Kalian bisa melihat sendiri tabel forecasting yang sudah saya tampilkan di sini.
itu sudah tertera dari bulan 1 sampai bulan ke-12. Itu bisa dipelajari ya. Yang kedua, Master Production Schedule atau jadwal induk produksi. Master Production Schedule atau MPRS adalah perencanaan produksi jangka pendek pada suatu perusahaan yang berisi tentang rencana menyeluruh serta perinciannya dalam menghasilkan produk akhir atau produk jadi. Uh, Bisa dilihat juga tabel yang sudah saya sertakan dalam PPT tersebut. Itu dari periode bulan Januari sampai bulan Desember sudah tertera semuanya di situ. Yang ketiga, Kanban produksi. Kanban adalah suatu alat untuk mengendalikan produksi yang digunakan dalam mengendalikan aliran-aliran material melalui sistem produksi JIT dengan menggunakan kartu-kartu untuk memerintahkan suatu work center memindahkan dan menghasilkan material atau komponen tertentu. Itu juga bisa dilihat pada bulan Januari sampai bulan Desember sudah tertera tabel Kanban produksi. Yang keempat, efisiensi produksi. Efisiensi produksi berkaitan dengan produksi barang dan jasa dengan kombinasi input yang optimal untuk menghasilkan output maksimum dengan biaya minimum. Di situ juga sudah saya sertakan tabel dari efisiensi produksi. Itu juga udah bisa dilihat itu dari bulan Januari, Februari sampai dengan Desember dan juga ada total permintaan aktual dan juga pencapaian produksi. Bisa dilihat perbedaannya ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Just in Time. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.